Perkenalkan, nama saya Nimade Ari Putri Handayani dengan NIM 888, nomor absen 34. Jadi di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu Nita selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Peranan korespondensi dalam bisnis. Menurut Sutri Sendewi 2007, korespondensi dalam bisnis memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan dalam penulisan berbagai surat masih banyak terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit, tanda baca tidak benar, tata bahasa tidak teratur, dan salah mengadopsi bentuk dan model surat. Kesalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya pengarahan dan pengendalian mengenai cara menulis surat yang baik, baik di lingkungan keluarga atau organisasi. Dan juga masyarakat sendiri terlalu mudah memaafkan kesalahan dalam menulis surat. Yang kedua, menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan yang tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Agar bisa bekerja sama dengan pihak lain, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik. Pihak lain akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik, menyebarkan kegiatan yang tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi dalam perusahaan atau kegiatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Korespondensi memegang peranan penting dalam menyebarkan kegiatan perusahaan, baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Yang pertama, mencari informasi penting sebelum membuat resume. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari informasi yang penting dan relevan. Kita dapat melakukan analisis diri dan analisis pekerjaan. Analisis diri ini akan dapat membantu kita dalam mengenal diri sendiri secara lebih mendalam, termasuk semuanya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan. Apakah saya mempunyai aspirasi yang cukup tinggi? Apakah saya berkomunikasi dengan baik? Apakah saya orang yang sangat bergantung kepada orang lain? Apakah saya orang yang punya percaya diri? Apakah saya mempunyai kecerdasan verbal yang tinggi? Apakah saya mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam pemecahan suatu masalah? Beberapa indeks prestasi saya secara keseluruhan. Apa mata kuliah yang paling baik bagi saya? Apa mata kuliah yang paling sulit bagi saya? Apa kegiatan organisasi yang saya minati? Sebagaimana dalam melakukan analisis diri, kita perlu juga membuat dan menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan karir kita di masa depan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Kecerdasan mana yang bermanfaat bagi karir saya? Apakah ada efek samping yang membahayakan kesehatan? Apakah prestasi akademis menjadi syarat sebagai penunjang karir? Apakah ada imbalan selain yang berbentuk finansial? Apakah di masa mendatang bidang yang saya pilih mempunyai tingkat pesaing yang tinggi? Secara umum, para lulusan suatu perguruan tinggi sedikit atau belum menjadi pengalaman kerja. Pada tahap-tahap awal memasuki kerja, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, sebelum menyusun suatu resume, kita perlu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Apakah karakteristik pribadi saya sesuai untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Apakah pengalaman saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Yang kedua, perencanaan resume. Tujuan kita membuat resume adalah agar dapat melakukan wawancara dengan organisasi yang kita lamar. Yang ketiga, yaitu pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dalam persyaratan kerja. Pada bagian tujuan kerja, kita harus menyatakan secara jelas apa tujuan yang kita buat resume itu. Adapun yang termasuk dalam informasi pribadi antara lain pendidikan tinggi, kemudian yang lebih rendah, dan sebagainya. Berbagai keterampilan seperti bahasa asing, komputer, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Usahakan informasi tersebut relevan dengan jenis pekerjaan yang Anda harapkan. Jadi tidak berarti semua kemampuan atau keahlian yang kita miliki perlu dicantumkan dalam resume. Pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan kita atau prestasi yang pernah kita raih baik semasa kuliah maupun semasa bekerja. 3 hal yang perlu kita lakukan dalam persiapan resume. Yang pertama, pencarian informasi. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan resume
informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Seseorang belum tentu mengenal dengan baik kemampuan, kekurangan, atau kelebihan dirinya sendiri. Keterampilan spesifik yang dimiliki perlu disadari. Misalnya kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan bahasa asing, kemampuan memimpin, kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer tertentu. Setelah mengetahui potensi yang dimiliki, seseorang perlu melakukan analisis yang berkaitan dengan karir di masa yang akan datang. Pertanyaan berikut dapat membantu dalam melakukan analisis karir. Yang pertama, kecerdasan apa yang paling bermanfaat bagi karir yang ingin ditekuni? Apakah prestasi akademis menjadi syarat dalam penjenjangan karir? Apakah ada imbalan selain bentuk uang? Bagaimana persaingan karir dalam bidang yang diinginkan? Setiap orang harus memiliki wawasan atau gambaran mengenai pekerjaan-pekerjaan di berbagai bidang. Setiap jenis pekerjaan memiliki aktivitas dan lingkungan yang berbeda. Misalnya, aktivitas dan lingkungan pekerjaan sekretaris tentu berbeda dengan dosen, dokter, dan lain-lain. Dalam merencanakan resume, perlu dipastikan terlebih dahulu posisi atau pekerjaan yang diminati atau yang akan menjadi tujuan karir. Setelah itu, perlu diperhatikan syarat-syarat pekerjaan dan data-data yang lain yang dapat ditambahkan dalam resume. Perlu juga dipertimbangkan untuk melampirkan dokumentasi atau referensi dari lain, kemampuan, pengalaman, atau prestasi yang pernah diraih. Yang ketiga, pembuatan resume secara umum itu mencakup informasi pribadi, misalnya nama, tempat, tanggal lahir, dan alamat. Tujuan kerja, kualifikasi pribadi, referensi, resume diorganisasikan sedemikian rupa agar mencolok dan menarik perhatian pemberi kerja. Resume dapat dibuat dalam satu halaman, tetapi untuk melamar posisi yang lebih tinggi, resume biasanya dibuat lebih panjang. Sangat penting, maka jika ingin memasuki dunia kerja, sudah selayaknya calon karyawan harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Adapun beberapa hal yang perlu untuk kita siapkan, menurut Sutrisna Dewi 2007, yang pertama yang perlu dilakukan adalah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, datang lebih awal pastinya dari yang ditentukan, bersikap yakin dan optimis, bersikap tenang, siapkan portofolio dan data-data lengkap lainnya, tersenyum, berpakaian yang rapi dan sopan, ketuk pintu sebelum masuk ruangan. Tetaplah pewawancara saat diwawancarai, tunjukkan kemampuan diri, berbicara dengan tenang, dan bersikap jujur. Itu semua bisa menjadikan yang mewawancarai atau HRD atau pimpinan perusahaan dapat melihat kita seakan serius dan benar-benar ingin menjadi karyawan di suatu perusahaan. Perusahaan berada di tengah-tengah lingkungan bisnis, pelanggan, pemasok, masyarakat, keuangan, pemerintah, pemegang saham, dan pesaing merupakan contoh elemen lingkungan eksternal perusahaan. Perusahaan perlu menjaga dan menjalin komunikasi dengan lingkungan karena penyebaran informasi yang luas dan tepat bisa berdampak positif terhadap kemajuan dan reputasi citra perusahaan. Semakin luas dan harmonis hubungan perusahaan dengan lingkungannya, maka perusahaan akan memiliki kekuatan untuk semakin diterima. Hubungan yang memberikan manfaat bagi perusahaan perlu terus dibina karena akan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selain laba, perusahaan memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan harmonisasi dengan lingkungan. Dalam menjalin hubungan bisnis dengan pihak lain, perusahaan akan memiliki hak dan kewajiban tertentu yang dijalankan berlandaskan etika bisnis. Kepercayaan akan meningkatkan reputasi perusahaan yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan di perusahaan. Di samping itu, perusahaan dapat mencapai reputasi yang lebih tinggi melalui penyebarluasan berbagai informasi. Misalnya, mempublikasikan penghargaan atau award yang diterima oleh perusahaan dan pegawai, pengembangan jenis layanan, perluasan area bisnis, perluasan gedung, dan lain sebagainya. Semua aktivitas perusahaan yang layak diketahui publik sebaiknya dipublikasikan secara luas melalui media massa. Dengan demikian, komunikasi antara perusahaan dengan publik terjaga dengan baik. Seperti halnya berbicara, penyimak merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki dalam komunikasi. Salah satu cara untuk memulai menjadi penyimak yang baik adalah memahami sebab-sebab penyimakan yang tidak baik atau tidak efektif. Sebab-sebab penyimakan tidak efektif dibedakan menjadi 4. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sering disebut faktor gangguan adalah segala sesuatu yang mengalihkan perhatian dari seseorang dari apa yang ingin atau perlu diperhatikan. Faktor lingkungan dapat dipisah-pisahkan menjadi suara dan jarak. Yang kedua adalah suara.
Suara aneka musik yang keras dan di rantai di suatu perusahaan pusat pembelanjaan akan mengganggu ketika seorang pramuniaga memberikan penjelasan kepada calon pembeli. Kondisi itu menyebabkan proses menyimak tidak efektif. Nah, jarak juga akan mempengaruhi perilaku menyimak dalam suatu kelompok. Orang yang berbicara dalam jarak yang jauh memungkinkan orang untuk menyimak tidak efektif. Yang ketiga, ada sumber suara. Menyimak akan dilakukan dengan sungguh-sungguh apabila sumber pesan tersebut adalah orang yang terhormat atau terpandang. Sebaliknya, jika seseorang cenderung kurang memiliki perhatian kepada sumber pesan yang nilai inferior, pesan atau materi yang baru akan sukar dan menyebabkan penyimakan tidak efektif individu penyimak. Meskipun sistem akustik ruangan baik, pembicara juga yang dihormati, dan pesan yang disampaikan juga menarik, tetapi komunikasi tidak akan terjadi tanpa adanya penyimak. Sebab dari tidak efektifnya individu, penyimak dapat berupa kondisi fisik penyimak, sikap dan kebutuhan penyimak, kebiasaan penyimak, dan tanggung jawab penyimak.